selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Sita. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi anak yang lambat bicara dan lambat berjalan. Nah, pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu ketika anak saya yang ketiga, karena kebetulan anak saya yang ketiga itu lambat berjalan dan lambat bicara. Nah, waktu anak saya berjalan itu, yang ketiga itu kira-kira umur 1,5 tahun itu dia baru bisa berjalan. Nah, waktu itu saya sempat konsultasi dengan dokter. Nah, dokter mengatakan kalau misalkan ada tanda-tanda dia ingin berjalan, jadi tidak usah khawatir. Nah, tetapi karena waktu itu kan anak saya itu yang ketiga itu, karena saya udah berbeda dengan anak saya yang kedua dan yang pertama dan yang kedua, karena dia itu bedanya hanya 2 tahun. Nah, sedangkan anak saya yang ketiga itu bedanya dari anak yang saya yang kedua itu 7 tahun. Jadi saya sudah lupa ya bagaimana caranya supaya anak itu bisa berjalan. Nah, akhirnya saya itu tidak sengaja ya, saya membelikan kursi, dan kursi itu sebagai pendorong dia untuk bisa cepat berjalan. Nah, dari situ dia ingin berjalan, karena dengan kursi itu dia itu bisa menarik-narik atau mendorong kursi itu ya. Jadi dia dengan seperti itu dia akan memotivasi untuk dia ingin bergerak dan berdiri sambil berjalan. Nah, di situ akhirnya alhamdulillah anak saya bisa berjalan. Nah, tapi sebelum dia bisa berjalan itu saya sempat konsultasi dengan spesialis dokter anak ya, bagaimana caranya mengatasi anak yang lambat berjalan. Tapi dokter bertanya kepada saya ya, apa ada tanda-tanda dia ingin berjalan itu, seperti dia tertarik merambat-rambat atau dia dengan tembok dia memegang sambil dia ingin berdiri. Tapi di situ anak saya itu dia itu seperti takut ya untuk melaksanakan atau melakukan berdiri, karena dia itu kayak tidak punya keberanian. Tapi karena lambat-lambat laun akhirnya dia kayak tertarik untuk bisa berjalan, karena saya waktu itu saya belikan kursi yang bisa dia untuk untuk memotivasi dia untuk berdiri ya. Dari situ dia akhirnya bisa berjalan, alhamdulillah ya. Nah, dan yang akhirnya setelah dia bisa berjalan, anak saya itu juga yang ketiga juga ya, sama ya, dia itu lambat bicara, dan semuanya itu dia itu kebetulan nggak tahu kenapa ya, tidak seperti anak saya yang pertama dan yang kedua, dia itu agak lambat semuanya, dan berjalan pun dia lambat, dan akhirnya dia bicara pun dia lambatnya. Dan akhirnya saya konsultasi lagi ke dokter bagaimana cara mengatasi anak yang bicaranya lambat. Dan karena kebetulan di sekolahannya dia, karena anak saya kan dititipin di di taman kanak-kanak ya, dan gurunya selalu khawatir ya kenapa anak ini selalu beda dengan anak-anak yang lain, karena yang lain sudah pandai bicara, teman anak saya saja yang agak sulit untuk memahami bahasa karena dia itu tidak mau bicara. Nah, akhirnya saya disarankan untuk dokter lagi ke dokter spesialis anak. Nah, dari situ dokter menyarankan untuk saya supaya, jadi dia itu ditempatkan di sekolah khusus ya. Nah, dalam sekolah khusus itu saya selalu mengikuti gelombang-gelombang jadi dia situ seperti belajar ya. Nah, dari situ dia itu seperti belajar, kayak misalkan dia dipandu dengan buku ya, buku-buku binatang seperti ini ya. Nah, isinya itu ada gambar-gambar binatangnya. Nah, dari di situ dia itu bisa belajar ya. Jadi di situ dia belajar dengan guru guru ya, dengan dipandu dengan buku ya. Misalkan ini binatang apa, atau ini apa, atau ini apa gitu. Dan dia juga belajar kayak misalkan dia mengenai kereta api atau mengenai pesawat. Jadi dia itu juga mengenal yang namanya mobil atau mengenal kendaraan, pokoknya berbagai macam kendaraan. Dan dia juga belajar mengenai warna ya, kayak misalkan warna
warna pink atau warna biru atau warna hijau atau buku buah-buahan, apa saja ya, pokoknya buku yang membuat dia itu untuk seperti belajar gitu ya. Jadi kayak misalkan buku cerita, buku apa saja ya, pokoknya yang membuat dia bisa belajar. Nah kayak misalkan buku cerita ya, buku cerita anak itu biasanya kan dia kan ada judulnya. Dari situ judul itu misalkan judulnya semut, nah dari situ kita kan buku cerita itu membahas tentang semut saja. Nah dari situ dia akan mengerti, oh semut ini seperti ini, atau gajah, mengenai gajah, atau gajah itu seperti ini, atau binatang yang lainnya pokoknya. Jadi dia akan mengerti ya. Nah, jadi kalian misalkan ibu-ibu yang di rumah ya, jadi selama mungkin saya di sini itu menitipkan anak saya. Jadi anak saya itu disekolahkan khusus ya, khusus. Jadi bukan seperti hari biasa kan dia ke taman kanak-kanak biasa. Nah, di waktu saya libur itu saya menitipkan di tempat yang khusus untuk belajar bagi orang-orang yang lambat bicara, anak-anak yang lambat bicara. Nah, dari tempat situ saya terus mengikuti programnya ya. Nah seperti itu belajarnya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu yang ada yang ini ya, yang khawatir tentang anaknya, bagaimana mengatasi anak yang lambat bicara atau lambat berjalan, jadi dengan seperti itu mengatasinya. Nah awalnya saya juga panik ya, ada bagaimana caranya, karena dia beda dengan kakak-kakaknya. Tapi akhirnya alhamdulillah anak saya bisa bicara dengan sedikit demi sedikit ya, dengan lancar. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Semoga ibu-ibu semua bisa mengerti apa yang saya pesankan, maksudnya video kali ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Bye bye.